kelas 3 semuanya. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sayang, hari ini kembali kita belajar tematik di tema 2, subtema 2 di pembelajaran 4, 5 dan 6. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua tangannya diangkat, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke sayang, hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Teman-teman, buka halaman 139. Sudah dibuka sayang, halaman 139. Di sini pada buku pena kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Pada pembelajaran 4 kita akan belajar tentang menemukan pesan dari fabel. Nah, waktu itu kita sudah pernah belajar apa sih fabel? Fabel itu cerita yang dongeng atau cerita yang tokohnya binatang disebut fabel. Nah, di sini kita akan belajar tentang menemukan pesan dari fabel atau dari dongeng yang sudah kita baca. Di sini pada halaman 139 kita akan mencari pesan dari fabel yang sudah kita baca. Di sini pada halaman 139 ada cerita balas budi harimau. Nah, teman-teman silakan baca terlebih dahulu cerita yang berjudul balas budi harimau. Setelah membaca cerita tersebut, nanti teman-teman akan menemukan pesan dari cerita yang sudah teman-teman baca. Setelah membaca cerita tersebut, teman-teman bisa langsung isi di sini. Pada halaman 140, apa sih pesan dari fabel yang sudah kita baca? Pasti teman-teman sudah bisa, dan Miss Vera pun waktu itu sudah pernah menjelaskan. Ya, nanti teman-teman dibaca. Miss Vera ingatkan lagi untuk halaman 139 dan 140 dilanjutkan pengisiannya di halaman 140. Itu pada muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar muatan PPKN pada KD 3.1 dan 4.1. Di sini kita akan belajar tentang keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Nah, gimana sih sifat teman-teman kita di sekolah? Walaupun tahun ini kita belum tatap muka sayang ya. Waktu kelas 2 pasti kita kan sudah tahu nih sifat teman-teman kita gimana, sifat guru kita seperti apa. Di sini keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Kita sudah mempelajari keberagaman sifat dari setiap anggota keluarga di rumah. Selain di rumah, kita juga dapat menemui keberagaman sifat dari teman-teman di sekolah. Ada teman yang sifatnya sama dan ada juga yang berbeda. Kita sebaiknya menerapkan sikap toleransi setiap perbedaan tersebut. Toleransi, nah teman-teman siapkan pensil lalu digarisbawahi sayang ya. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan toleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Proses belajar pun akan belajar lancar dan tertib. Nah, digarisbawahi sampai situ sayang ya. Seterusnya, kita sebaiknya tetap berteman baik dengan semua di kelas tanpa membeda-bedakan sifat. Nah, biasanya misalnya si A, si Raffi sifatnya misalnya suka usil, suka jahil. Terus yang satu lagi ada si Banu sifatnya terlalu pendiam. Nah, walaupun Banu dan Raffi sifatnya berbeda, kita tetap harus menghargai atau berteman dengan semua teman kita di sekolah. Nah, selanjutnya kita tidak boleh membeda-bedakan sayang ya. Misalnya, aku mau bertemannya sama yang pintar saja, aku mau bertemannya sama yang pendiam saja. Tidak seperti itu ya. Nah, kita harus berteman sama semua teman yang ada di sekolah. Setelah itu, teman-teman bisa membuka halaman 141, kerjakan latihan soal yang ayo berlatih. Tuliskan 3 sifat yang menonjol dalam dirimu. Nah, dalam diri teman-teman apa sih sifat yang paling menonjol? Misalnya ada yang lucu, ada yang pendiam, ada yang periang, terus ada yang pemalu. Nah, nanti teman-teman di sini isi, boleh langsung diisi di buku pena ini sayang ya, pada halaman 141. Selanjutnya, pada pembelajaran 5, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Nah, tahu gak sih bermain peran itu apa? Jadi sayang, bermain peran itu kita memainkan tokoh dari fabel tersebut.
Misalnya dari yang tadi cerita Fabel tadi, balas budi harimau. Nah, di sini kita bisa bermain peran. Misalnya Miss Vera sebagai Budi, terus yang satunya sebagai harimau. Ada lagi teman yang satunya sebagai, sesuai dengan urutan cerita ini sayang ya. Nah, dongeng memiliki pesan untuk para pembacanya. Kita dapat menemukan pesan tersebut setelah memahami isi dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng jika membaca dongeng dengan cermat. Unsur-unsur dongeng. Nah, sekarang teman-teman garis bawahi. Siapkan lagi pensilnya pada halaman 141. Unsur-unsur dongeng yaitu ada tema, alur, tokoh, sifat atau watak, latar, dan pesan. Nah, digaris bawahi sayang ya sampai pesan. Sudah digaris bawahi? Oke, pinter. Selanjutnya, memahami isi dongeng dapat membantu kita untuk memperagakan dongeng. Jadi dongeng itu bisa kita peragakan dengan cara tadi, bermain peran. Catatlah unsur-unsur yang ada, pahami tema, alur, dan penokohnya. Berlatihlah hingga kalian dapat memeragakan dongeng dengan baik. Dongeng yang diperagakan dengan baik akan mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Nah, pada halaman 142 sayang, ini tidak usah sayang ya, karena kita ada di rumah, mungkin agak repot kalau misalnya harus bermain peran dengan ayah atau bunda, karena ayah atau bunda kan mempunyai kesibukan masing-masing. Selanjutnya, pada muatan PPKN halaman 142, pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Nah, siapa sih di sini yang sering berbuat baik? Miss, berbuat baik itu contohnya apa? Contohnya kita meminjamkan pensil, membantu teman yang kesusahan, itu contoh berbuat baik. Banyak nilai-nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah berbuat baik dan bersikap baik kepada orang lain. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika bersikap baik kepada semua teman. Perbuatan baik yang kita lakukan akan membuat orang lain merasa dihormati dan dihargai. Coba, seneng gak sih kalau misalnya ada teman yang membantu kita? Pasti semua senang. Dan perbuatan yang kita lakukan pun akan membuat orang lain merasa dihargai atau dihormati. Nah, di sini ada keterampilan kerja praktik, menceritakan perbuatan baik sesuai gambar. Coba teman-teman perhatikan halaman 143. Di sini ada contoh berbuat baik. Yang nomor 1, perhatikan gambar-gambar berikut. Pada gambar yang A, perbuatan baik apa yang dilakukan oleh Rani? Oh, Rani menyiram tanaman, Miss. Nah, emang menyiram tanaman perbuatan baik? Oh, tentu iya, menyiram tanaman itu perbuatan baik. Selanjutnya, perbuatan baik yang sesuai gambar yang B, yaitu menjenguk teman yang sakit. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, diusahakan kita menjenguknya sayang. Itu salah satu contoh perbuatan baik. Selanjutnya, yang gambar C, ada teman yang jatuh. Nah, apa sih sikap kita? Perbuatan baik kita seharusnya kita harus menolong teman yang jatuh. Itu merupakan contoh-contoh perbuatan baik. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4 teman-teman bisa kerjakan. Lalu untuk menuliskan cerita boleh di buku tugas sayang ya. Selanjutnya, pada muatan matematika KD 3.1 dan 4.1 pada halaman 143, sifat pertukaran. Nah, apa sih sifat pertukaran? Komutatif. Masih ingat kan? Miss kelas 3 pun sudah menjelaskan bagaimana sifat komutatif atau pertukaran. Ingat, lihat di sini sayang yang gambar hitam, yang di dalam kotak, A kali B sama dengan B dikali A. Ini merupakan sifat pertukaran. Sifat tersebut menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan akan sama walaupun posisinya tersebut ditukar. Jadi sayang, kita di sini akan belajar tentang komutatif perkalian. Walaupun angkanya ditukar, untuk hasilnya akan tetap sama, tidak akan berbeda. Oke teman-teman, untuk latihannya buka halaman 144. Teman-teman dapat menarik garis ya. Udah dibuka sayang halaman 144. Pada halaman 144 teman-teman dapat menarik garis yang sesuai. Oke sayang ya, paham ya? Langsung dikerjakan. Selanjutnya, pada pembelajaran 6 Bahasa Indonesia menemukan pesan dari dongeng yang bergambar. Ayo ingat kembali, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu sayang sama dengan cerita khayal atau cerita bohong.
kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau yang kita dengar. Selain itu, kita juga dapat membuat gambar dari sebuah dongeng. Bacalah kembali dongeng Balas Budi Harimau pada pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya perhatikan gambar-gambar berikut. Teman-teman pasti tadi sudah baca ya, yang pada pembelajaran 4 untuk cerita atau dongeng Balas Budi Harimau. Nah, sekarang kita dongeng bergambar. Di sini ada gambar yang A, ada gambar B, dan sampai gambar yang D. Gambar-gambar tersebut merupakan rangkaian cerita yang dijadikan gambar. Rangkaian cerita yang dijadikan gambar dapat disebut juga cerita bergambar. Oke, teman-teman sediakan pensil, garis bawahi. Yang dari rangkaian cerita, garis bawahi sayang, rangkaian cerita yang dijadikan gambar dapat disebut juga cerita bergambar. Nah, jadi gambar-gambar ini merupakan cerita bergambar dari dongeng Balas Budi Harimau. Paham sayang ya? Selanjutnya pada muatan PPKN, keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Miss, tetangga itu siapa sih? Tetangga itu yang rumahnya berdekatan dengan kita, itu disebut tetangga. Tadi pada PPB sebelumnya kita sudah belajar untuk keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Sekarang pada PB selanjutnya kita akan belajar tentang sifat tetangga. Pasti tetangga kita memiliki sifat yang berbeda kan? Ada yang baik, mungkin ada juga yang judes. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Misalnya orang-orang yang kita temui di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari keberagaman sifat dari dongeng yang kita temui di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan melihat keberagaman dari orang-orang di sekitar kita. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Oke, teman-teman siapkan pensilnya, lalu garis bawahi kata penting ini sayang ya. Dari sebagai anggota, garis bawahi. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Dengan keberagaman, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Ya sayang ya, semua orang pasti memiliki sifat yang berbeda. Ada juga yang sama. Walaupun memiliki sifat yang berbeda, tetap kita harus hidup rukun dan harus saling menghargai. Ingat, harus tetap berbuat baik walaupun tetangga atau teman kita itu memiliki sifat yang tidak baik. Udah sayang ya. Lanjut selanjutnya muatan matematika pada halaman 146 soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran. Nah, untuk soal cerita ini pada halaman 147 teman-teman bisa kerjakan halaman 147. Kerjakan sendiri dan dibaca dulu ceritanya sayang ya. Nih, untuk nomor 1, di sebuah toko ikan terdapat 5 akuarium yang masing-masing berisi 3 ikan hias. Saat 2 akuarium akan dibersihkan, ikan pada kedua akuarium akan ditempatkan pada akuarium lainnya sehingga jumlah ikan sama banyak. Untuk pertanyaannya, berapa jumlah seluruh ikan sebelum akuarium dibersihkan? Untuk yang B, berapa jumlah seluruh ikan pada saat akuarium dibersihkan? Nah sayang, kemungkinan untuk matematika yang ini teman-teman bisa mengerjakan dengan bantuan ayah atau bunda di rumah ya. Dengan dibaca dulu ceritanya, lalu teman-teman bisa menyelesaikan muatan matematika pada halaman 147. Dah sayang, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semuanya tetap semangat belajar di rumah, tetap nurut sama ayah dan bunda, dan tidak lupa sholat 5 waktu. Cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.